kita berdoa yang dibawakan oleh siswa. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat hari ini. Kiranya Kau berkatilah kami Tuhan yang akan memulai pelajaran, berkati juga guru kami Tuhan yang akan mengajari kami. Kiranya Kau berkati juga kami semua di sini Tuhan. Hanyalah doa Anakmu dengan perantai Yesus Kristus berdoa. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang absen hari ini? Tidak ada ya. Sehat semua ini kan? Udah makan? Ya. Jadi sebelum kita ke sekolah kita harus sarapan pagi dulu dari rumah, ya kan? Kenapa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kita harus sehat biar bisa serius belajar. Oke? Inilah dia. Kita masuk pada materi kita sekarang yaitu sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan sifat dan keperiodikan unsur dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Kemudian, ini dia minggu lalu kita sudah belajar dengan konfigurasi elektron. Ada yang bisa mendefinisikan konfigurasi elektron itu seperti apa? Minggu lalu, konfigurasi elektron. Minggu lalu, ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Golongannya, kemudian periodiknya. Ayo, ada yang bisa? Konfigurasi elektron. Minggu lalu sudah kita pelajari kan konfigurasi elektron. Kalau dia si natrium dengan nomor atom 11, konfigurasinya dia menggunakan struktur kayak 1s 2p6 3s1. Ini golongan berapa? Golongan 1H. Periode 3. Ya, ini dia konfigurasi elektronnya kan. Kemudian kita masuk sekarang materi kita. Ini dia motivasi. Ini gambar apa ini? Ini. Bapak-bapak kan, ngapain bapak-bapak ini? Pegang buah. Ini dia. Bapak suka mengajak anak ke pasar. Di sana bapak mengenalkan berbagai jenis buah-buahan dan sayuran. Sekarang dia sudah bisa membedakan buah apel, buah jeruk. Selain itu juga sudah bisa menyebutkan ciri-ciri berbagai jenis buah. Ini dari motivasi ini dikaitkan dengan sifat periodik unsur. Jadi kita harus tahu itu dulu sifatnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu dia. Kemudian stimulusnya. Ini dia. Ini gambar apa ini? Nah, sifat periodik unsur. Ini dia. Kalau di sini, ini kan golongan 1A kan? Ya kan? Golongan 1A terdiri dari siapa? Hidrogen, litium, natrium, kalium, cesium, rasium. Udah, ini dia. Kemudian sampai ke golongan transisi ini dia perhatikan dulu gambar berikut. Ayo, ini gambar apa ini? Ini si natrium. Natrium itu golongan berapa? Golongan 1A. Natrium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Na, ya kan? Kemudian dan nomor atomnya 11. Ini adalah logam lunak, putih keperakan dan sangat reaktif. Natrium adalah logam alkali. Jadi di golongan 1A itu alkali. Kemudian natrium berada pada golongan 1 tabel periodik. Karena apa? Memiliki 1
Magnesium golongan berapa? 2A. Golongan 2A. Jadi gambar bentuk magnesium seperti ini. Udah? Magnesium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Mg. Jadi magnesium lambangnya simbolnya Mg. Kemudian nomor atom magnesium adalah 12. Kemudian gambaran atom dia 24,31. Magnesium adalah elemen tebalnya ke-8 yang terbentuk 2% ini dari berat kulit bumi. Kemudian terlarut ketiga bahan terdapat dalam air laut. Kemudian logam alkali tanah ini terutama digunakan sebagai zat campuran awal untuk membuat campuran aluminium magnesium yang disebut magnesium dan atau magnesium. Itu dia. Kemudian kita masuk pada yang ketiga. Kemudian si aluminium. Coba lihat dulu di situ aluminium. Aluminium. Ini dia aluminium. Pernah lihat aluminium? Aluminium bukan yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini dia. Si aluminium seperti ini bentuknya, padat seperti ini. Ini namanya aluminium. Aluminium itu golongan berapa? Golongan 3A. Ini dia. Aluminium adalah unsur kimia, lambang adalah Al. Nomor atomnya adalah 3 dan paling berlimpah ketiga. Itu dia aluminium yang keempat. Ini gambar apa? Karbon. Pernah lihat karbon? Pernah lihat karbon? Karbon dalam kehidupan sehari-hari berwarna apa? Karbon. Hitam. Ini dia karbon. Karbon itu golongan berapa? 4A. Golongan 4A. Ini dia karbon atau zat alam merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C. Jadi si karbon ini simbolnya itu C. Udah? Dan nomor atomnya 6 pada tabel periodik sebagai unsur golongan 14. Udah? Ini golongan 4 ini. Golongan 4 pada tabel periodik ini merupakan unsur non-logam. Dia bervalensi 4, yang berarti bahwa terdapat 4 elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Itu dia si karbon. Kemudian ini dia fosfor. Fosfor golongan berapa fosfor? 5A. Fosfor ini fosforus. Oke. Ya, ini dia unsur fosfor. Kemudian fosforus ini berupa non-logam. Udah, bervalensi banyak termasuk unsur nitrogen. Banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dalam semua sel hidup, tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Kemudian ini kita masuk dia belerang. Ada yang pernah lihat gambar belerang? Nah, ini dia berwarna kuning. Ini dia belerang. Belerang ini golongan berapa? Golongan 6A. Belerang atau sulfur. Jadi kalau di dalam sistem periodik unsur itu tidak ada B ya, tidak ada belerang B di simbolnya, tetapi dia S. Dia sulfur. Sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atomnya 16. Belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Itu dia belerang. Kemudian belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padatan kristal kuning. Itu bisa dilihat gambarnya ya. Kemudian ini dia klor. Klor ini adalah seperti ini ya. Klor ini adalah golongan berapa? Golongan 7. Klorin adalah unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atomnya 17. Senyawa ini adalah halogen. Kedua paling ringan berada di antara klor dan bromin. Dalam tabel periodik dan sifat-sifatnya sebagian besar di antara mereka klorin berwujud gas berwarna kuning hijau ini ya, wujud gas dia berwarna kuning hijau. Kemudian ini neon. Neon ini adalah golongan 8A. Neon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ne dan nomor atomnya 10. Neon termasuk kelompok gas mulia
yang K berwarna dan inert. Zat ini memberikan pendarkas kemerahan jika digunakan di tabung hampa atau vakum ini ya, di tube ini, dan lampu neon. Ini dia lampu neon. Ini dia. Ini golongan 8A. Udah. Kemudian ini gambar apa ini? Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kan? Besi. Besi ini adalah logam transisi. Udah, logam transisi. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe. Ini dia nomor atomnya 26, merupakan logam dan deret transisi pertama. Ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Besi ini unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Itu dia besi. Kemudian ini si cerium. Si cerium ini deret silanthanida. Cerium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ce. Ini lambangnya ya, Ce, dan nomor atom 58. Unsur yang termasuk deret lanthanida ini sering digunakan sebagai unsur pembentukan alloy aluminium dan alloy magnesium. Itu dia untuk si cerium. Kemudian ini dia si thorium. Si thorium ini simbolnya Th, ini deret aktinida. Udah. Thorium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Th dan nomor atom 90. Lambang thorium ini berwarna keperakan dan bernoda hitam. Ini dia ya. Membentuk thorium dioksida. Logam ini cukup keras, mudah dibentuk dan memiliki titik lebur yang tinggi. Itu dia. Jadi di sini sudah Ibu paparkan natrium contohnya golongan 1A, golongan 2A, transisi, lanthanida dan aktinida. Itu dia ciri-cirinya sama seperti bapak-bapak yang tadi itu kan. Langsung dikasih tahu aja ciri-ciri agar seperti ini, ciri-ciri buah yang lain seperti ini. Tadi dia paparkan si thorium sampai si thorium, kemudian bagaimana ciri-cirinya, nomor atomnya, ya kan? Jadi ini dia sifat unsur. Berdasarkan sifat unsur ini, sistem periodik unsur kimia terbagi dalam 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Logam memiliki sifat yang cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion positif, sedangkan non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Lain halnya dengan unsur metaloid yang hanya memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Itu dia sifat unsur. Nah, kita masuk sekarang pada sifat keperiodikan unsur. Itu adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Nah, sekarang sifat-sifat unsur itu ada yang pertama, jari-jari atom. Pengertian jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimpang. Itu dia jari-jari atom. Kemudian energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepaskan satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi kedua adalah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya. Itu dia. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam forum atom netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam, dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. Itu dia. Kemudian ini keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menarik kembali elektron dari atom-atom lainnya. Ini dia ya. Ini tabel periodiknya. Ini lebih berkarakter non-logam, afinitas lebih negatif, ionisasi. Ini jari-jari atomnya meningkat, lebih berkarakter logam. Kemudian kereaktifan. Kereaktifan ini sebuah unsur pada tabel periodik
dalam satu periode dari kiri ke kanan bertambah hingga ke golongan 8A. Udah? Jadi dari sifat unsur yang Ibu berikan tadi sudah Ibu jelaskan, kemudian dari jari-jari atom. Sekarang buatlah dia identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya mengenai sifat kepriodikan unsur. Jadi Ibu kasih waktunya 10 menit. Tiga. Oke. Udah? Jadi dari identifikasi masalah ini, buatlah identifikasi masalah yang relevan dengan sifat kepriodikan unsur. Identifikasi masalahnya bisa berupa pertanyaannya, misalnya bagaimana hubungan antara sistem periodik dengan jari-jari, seperti itu ya. Jadi Ibu kasih 10 menit untuk kerja kelompok. Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke. Perkenalkan, nama saya Putri Serai. Kami dari kelompok 4 ingin membuat identifikasi masalah. 1. Bagaimana hubungan elektronegatifan dalam sifat periodik unsur beserta contohnya? Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Deddy Sirlagan dari kelompok 4. Ingin menambah identifikasi masalah dari kelompok 4. Yang kedua, jelaskan perbedaan logam dan metadoid. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Yusuf Sirait dari kelompok 2 ingin mengidentifikasi masalah. 1. Bagaimana hubungan energi ionisasi dalam sifat periodik unsur? Ada lagi? Udah. Perkenalkan, nama saya Tengkidi Simanulung dari kelompok 2 ingin mengidentifikasi masalah, yaitu jelaskan dengan contoh hubungan jari-jari atom dalam segolongan dan seperiode. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deddy Sirlagan kelompok 1. Kami ingin menyampaikan identifikasi masalah kami. Bagaimana hubungan jari-jari atom dalam sifat periodik unsur? Ada lagi? Selain dari kelompok 1, saya ingin mengidentifikasi masalah. Yang kedua, jelaskan dengan contoh hubungan jari-jari atom dalam segolongan dan seperiode. Perkenalkan, nama saya Doni Syaan dari kelompok 3 ingin mengidentifikasi masalah. 1. Bagaimana hubungan afinitas elektron dalam sifat periodik unsur? Perkenalkan, nama saya Jepan. Saya akan menambah identifikasi masalah dari kelompok saya. Jelaskan dengan contoh hubungan afinitas elektron dalam segolongan dan seperiode. Terima kasih. Masalahnya sekarang pengumpulan data dan pengolahan data. Jadi di pengolahan data ini menjawab pertanyaan yang sehubungan dengan pertanyaan yang kalian buat. Oke, Ibu kasih
menit untuk menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah kalian. Ada yang bisa? Sudah. Dari identifikasi masalah yang tadi, kelompok 2 ya? Perkenalkan, nama saya Willy Sirait. Saya akan menjawab mengidentifikasi masalah sendiri. Bagaimana hubungan elektron logisasi sifat periodik unsur? Jawab. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya. Jelaskan dengan contoh hubungan jari-jari atom dalam segolongan dan seperiode atau tulis di papan tulis. Jawab. NR, AR, KR, XE, RN terdapat pada golongan sama yaitu merupakan golongan 8A, di mana dalam segolongan energi ionisasi makin ke bawah makin kecil karena elektron terluar makin jauh dari inti, sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. P sampai NE, NA sampai AR, K sampai KR, RB sampai XN, dan CS sampai RN. Energi ionisasi cenderung semakin besar karena merupakan periode di mana makin ke kanan daya tarik inti makin kuat. Perkenalkan, nama saya Gerald dari kelompok 1, ingin mengidentifikasi masalah dari kami sendiri. 1. Bagaimana hubungan jari-jari atom dalam sifat periodik unsur? Jawab. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dari suatu atom dalam toleransi timbang. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Perkenalkan, nama saya Johan Sirait. Kami ingin menjawab hasil identifikasi kami sendiri. 2. Jelaskan dengan contoh hubungan jari-jari atom dalam segolongan dan seperiode. Jawab. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit atom semakin bertambah. Dalam satu periode unsur jumlah kulit yang sama, sedangkan jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti atom bertambah. Hal ini menyebabkan tarik menarik antara elektron dan proton semakin besar sehingga jari-jari atom semakin kecil. Perkenalkan, nama saya Musala Iya. Saya dari kelompok 4 ingin mengidentifikasi masalah saya sendiri. 1. Bagaimana hubungan keelektronik negatifan dalam sifat periodik unsur beserta faktornya? Jawab. Elektronik negatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatannya. Ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan, contoh unsur yang terletak dalam satu golongan dalam sistem periodik adalah Li, Na, K, Rb, yaitu merupakan golongan 1A untuk unsur-unsur yang di golongan keelektronegatifannya semakin ke bawah semakin kecil karena gaya tarik menarik inti semakin lemah. Unsur yang terletak dalam satu periodik dalam sistem periodik adalah Li sampai R, Na sampai Ci, K sampai Br, Rb sampai I. Unsur-unsur yang periodik elektronegatifannya semakin ke kanan semakin besar. Perkenalkan, nama saya Mesut Sirait. Saya dari kelompok 2 ingin mengidentifikasi masalah kami sendiri. Jelaskan perbedaan logam dan metaloid. Jawab. Logam yaitu konduktor paras dan listrik yang baik, dapat diterima dan daftar. Titik adalah relatif tinggi, cenderung melepas elektron pada unsur logam dan
identifikasi pertanyaan kami. 1. Bagaimana hubungan afinitas elektron dengan sifat periode unsur? Jawaban: afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepas ketika sebuah elektron ditambah ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-atom memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam, dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. Terima kasih. Perkenalkan, saya Adelia Pakpan. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab identifikasi masalah kami sendiri. Jelaskan dengan contoh hubungan afinitas elektron dalam segolongan dan seperiode. Jawab. Contohnya K, Rb, Cs, Cl. Pada umumnya, afinitas elektron pada satu golongan dari atas ke bawah. Afinitas elektron semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kecil, dan atom semakin sulit menarik elektron dari luar. K, Rb, Cs merupakan golongan 1A. K sampai Ne merupakan seperiode, yaitu periode 4, di mana dalam satu periode dari kiri ke kanan. Afinitas elektron semakin besar karena jari-jari semakin kecil, dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar, dan atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Sekian, terima kasih. Identifikasi masalahnya dan pertanyaannya. Sekarang kita masuk pada menyimpulkan. Jadi yang dari identifikasi kemudian diolah datanya. Sekarang kita simpulkan apa itu sifat periodikan unsur berdasarkan jari-jari atom, elektronegatifannya, reaktifannya, energi ionisasinya. Ya, edukasi waktunya 10 menit. Kemudian presentasikan ke depan. Ya, presentasikan ke depan hasil kesimpulan dari kelompok kalian. Ibu kasih waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Ayo, yang mau mempresentasikan kelompok berapa? Presentasi kelompok berapa? Presentasi kelompok berapa, Bapak? Nomor 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, yang mana? Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. Sambil menunggu kelompoknya maju, Ibu akan membagikan tugas ya, penugasan untuk di rumah. Silakan kerjakan tugasnya di rumah ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Kita langsung dari sini. Kalian semua, mari kita dengar dulu hasil dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin menyimpulkan
dengan sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur. 1. Jari-jari atom valensi atom dapat memberikan gambaran relatif terhadap volume atom atau jari-jari atom. Itu dapat dinyatakan bahwa jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom hingga kulit elektron paling luar atau kulit valensi dari atom. Jari-jari atom tidak dapat diukur secara langsung, nilainya hanya merupakan hasil perkiraan berdasarkan ukuran molekulnya. Tabel di bawah memperhatikan jari-jari relatif dari beberapa atom unsur. Terima kasih. 2. Energi ionisasi. 3 terhadap atom netral, 9 elektron terkeluarnya ditarik keluar atom. Apa yang terjadi? 3. Afinitas elektron. Berbeda dengan energi ionisasi atau potensia ionisasi, maka afinitas elektron merupakan energi yang dilepaskan pada pembentukan ion negatif dari atom gas yang mengikat elektron dari atom lain. 4. Keelektronegatifan. Beberapa pernah mengenai sifat sebuah molekul. Di antaranya adalah keelektronegatifan, yaitu ukuran kemampuan satu atom untuk menarik elektron dalam molekulnya. 5. Kereaktifan. Kereaktifan adalah mudah bereaksi, maka kereaktifan adalah mudah sukarnya suatu atom untuk bereaksi dengan atom lainnya berbentuk ikatan. Kereaktifan bergantungan dari kemampuan untuk melepas atau menarik elektron. Dari kelompok 4 ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya Yusuf Sirait dari kelompok 2 yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 2 bernama Yusuf Sirait ingin menanyakan bagaimana hubungan elektronegatifan dalam sifat periode unsur beserta contohnya. 2. Jelaskan perbedaan logam, non-logam, dan metaloid. Sekian, terima kasih. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Saya ingin mengidentifikasi masalah dari kelompok 2. 1. Bagaimana hubungan energi ionisasi dalam sifat periode unsur? Jawab. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom, sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepaskan elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya.
Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban kami sudah memuaskan? Sudah. Sekian, terima kasih. Sekarang kita kasih aplaus sama kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Gerald. Kami dari kelompok 1 ingin menyimpulkan hasil diskusi kami. Sifat keperiodikan unsur. 1. Jari-jari atom. Kulit valensi atom dapat memberikan gambaran relatif terhadap volume atom atau jari-jari atom itu. Dapat dinyatakan bahwa jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom hingga kulit elektron paling luas atau valensi dari atom. Nama saya Johannes Sirait. Saya ingin menyimpulkan hasil dari presentasi dari kelompok kami. 2. Energi ionisasi. Jika terhadap atom netral, sebuah elektron terluarnya ditarik keluar atom, apa yang akan terjadi? Atom litium, Li akan kehilangan elektron dan kelebihan satu muatan positif, atau dengan kata lain, atom Li berubah menjadi ion. Untuk peristiwa yang terjadi pada atom ini diperlukan energi. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terkeluar dari atom dalam keadaan gas dikenal sebagai energi ionisasi atau potensial ionisasi. Bila pelepasan ini melibatkan elektron pertama, maka disebut energi ionisasi pertama, dan jika elektron kedua, maka disebut energi ionisasi kedua. Terima kasih. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Afinitasi elektron berbeda dengan energi ionisasi. Maka afinitas elektron merupakan energi yang dipastikan pada ion negatif dari atom yang mengikuti elektron dari atom lain. 4. Elektronegatifan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi sifat sebuah molekul. Di antaranya adalah elektronegatifan, yaitu ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam molekulnya. 5. Reaktifan. Reaktif artinya mudah bereaksi. Reaktifan adalah mudah atau sukarnya suatu atom untuk reaksi dengan atom lainnya membentuk ikatan. Reaktifan bergantung dari kemampuan untuk melepas atau menarik elektron. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Perkenalkan, saya Delia Kepan dari kelompok 3. Saya akan bertanya bagaimana hubungan jari-jari atom dalam sifat periodik unsur. 2. Jelaskan dengan contoh hubungan jari-jari atom dalam segolongan dalam seperiode. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana hubungan jari-jari atom dalam sifat periode unsur? Jawab. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan seimbang. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil.
besar karena jumlah kulit atom semakin bertambah. Contohnya golongan Ni atau 152 pm, Na atau 186 pm, K atau 225 pm. Dalam satu periode, unsur memiliki jumlah kulit yang sama, sedangkan jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti atom bertambah. Hal ini menyebabkan tarik-menarik antara elektron dan proton semakin besar sehingga jari-jari atom semakin kecil. Yaitu contoh periodenya Li atau 152 pm, Ge atau 3 pm, G atau 88 pm. Sekian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah puas? Sudah puas. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih dulu aplaus sama kelompok 1. Saya Joshua Sirait akan memperkenalkan anggota. Perkenalkan, nama saya Joshua Sirait. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab identifikasi masalah tentang sifat keperiodikan unsur. 1. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Penjelasannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom bertambah sehingga jari-jari atom juga bertambah besar. B. Dari kiri ke kanan jumlah kulit tetap tetapi muatan inti atom dan jumlah elektron pada kulit bertambah. Hal tersebut mengakibatkan gaya tarik menarik antara inti dengan kulit elektron semakin besar sehingga jari-jari atom semakin kecil. 2. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Contohnya, kalsium mempunyai energi ionisasi pertama yaitu Ie1 adalah 590 kJ per mol, Ca atau G tambah 590 kJ sama dengan Ca tambah G tambah elektron dengan energi ionisasi kedua atau Ie2 adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron kedua. Ca tambah G tambah 1145 kJ sama dengan Ca2 tambah G tambah elektron negatif. 3. Alkilitas elektron. Alkilitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengangkat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion dengan muatan negatif 1. Contohnya C1G tambah 1E sama dengan C1G negatif 349 kJ. 4. Elektronegativitas. Elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. 5. Reaktivitas. Reaktif artinya mudah bereaksi, maka kereaktifan adalah mudah atau sukarnya suatu atom untuk bereaksi dengan atom lainnya membentuk ikatan. Kereaktifan bergantung dari kemampuan untuk melepas atau menarik elektron. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya dalam kelompok 2 ingin bertanya. 1. Bagaimana hubungan energi ionisasi dalam sifat periodik unsur? 2. Jelaskan dengan contoh hubungan jari-jari atom dalam segolongan dan seperiodik. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Itu bagaimana hubungan energi ionisasi dalam sifat periodik unsur? Jawab, energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepas elektron kedua dari sebuah atom dan seterusnya.
sampai Rn. Energi ionisasi cenderung semakin besar karena merupakan seperiode di mana makin tekanan daya tarik inti makin kuat. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, saya sudah puas dengan jawaban kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 1. Nama saya Doni Sihaan. Sistem kependidikan unsur. Sistem kependidikan unsur adalah bersifat yang berubah secara peraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari titik atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimpang. Energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepaskan satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepaskan elektron kedua dari sebuah atom. 3. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepas ketika sebuah elektron ditambah ke dalam kolam atau netron untuk membentuk ion negatif. 4. Keelektron negatifan. Keelektron negatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menarik kembali elektron dari atom lainnya. 5. Kereaktifan. Kereaktifan sebuah unsur pada tabel periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan ditambah hingga golongan satu A. Sekian, terima kasih. Demikian dari hasil persentase kami. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 1 ingin mengidentifikasi masalah dari kelompok 3. 1. Bagaimana hubungan afinitas elektron dalam sifat periode unsur? 2. Jelaskan dengan contoh hubungan afinitas elektron dalam segolongan dan seperiode. Ya, nomor 1. Bagaimana hubungan afinitas elektron dalam suatu periode unsur? Jawab. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam kolom atau netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam, dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. 2. Jelaskan dengan contoh hubungan afinitas elektron dalam segolongan dan seperiode. Jawab. Contohnya. Afinitas elektron semakin kecil karena jaringan atom makin besar, sehingga gaya tarik terhadap elektron semakin kecil dan atom semakin sulit menarik atom dari luar, dan KFB CS merupakan golongan 1A. K sampai NE merupakan seperiode yaitu periode 4, di mana dalam suatu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron semakin besar karena jari-jari semakin kecil dan gaya tarik terhadap elektron semakin besar dan atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Hasil jawaban kami kelompok 1 apakah memuaskan? Sudah. Oke, sifat keperodikan unsur. Itu yang pertama itu adalah jari-jari atom. Jari-jari ini adalah dari inti atom sampai ke kulit elektron terluar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Itu dia. Kemudian ini perhatikan dulu gambarnya ini. Coba lihat dulu di sini. Si Ni Na kalium rubidium cesium francium. Ini segolongan atau seperiode? Ya, sistem periode unsurnya. Litium, natrium, kalium rubidium cesium francium. Apakah ini segolongan atau seperiode?
dari besar ke kecil. Ayo. Tadi ibu bilang apa prinsipnya? Kalau segolongan dari atas ke bawah semakin apa tadi? Ini dia. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Tadi pertanyaannya urutkan dari jari-jari atom yang kecil ke besar. Tadi kan silisium, litium, natrium, kalium, berilium, cesium, francium. Kan katanya dari atas ke bawah semakin besar. Jadi tadi di soal ini diurutkan dari kecil ke besar. Ayo ini dari besar ke kecil. Ayo, siapa yang paling besar di sini? Si francium. Berarti mulai dari francium baru cesium baru berilium baru kalium baru natrium baru litium. Oke, Pak. Dalam sistem periodik unsur Ni, Na, K, Rb, Cs terdapat dalam golongan yang sama atau periode yang sama? Ini mereka terdapat dalam periode yang sama atau golongan yang sama ini? Dalam golongan yang sama. Golongan berapa? Litium, natrium. Golongan satu. Berarti ini jawabannya adalah golongan yang sama. Kemudian yang tiga, bandingkan besar jari-jari atom dari Li sampai F. Li sampai F, francium. Li sampai F, fluor. Na sampai Cr, K sampai Br. Dari Li sampai F, Na sampai C sampai Br. Cenderung semakin apa? Ini kan seperiode kan? Coba lihat dulu sistem periodik unsurnya. Li sampai F. Li ini periode 2, yaitu periode 2. Periode 2. Tadi prinsipnya apa kalau dalam seperiode? Seperiode Li sampai F. Kemudian si Na sampai si Cr. Kemudian si K sampai si Br. Ayo, ini kan seperiode ini kan? Li sampai F kan sama-sama periode 2 kan? Tadi aku bilang prinsipnya apa kalau dia seperiode? Dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin ke kecil. Lihat, ini dari ibu ya. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan kalian mana? Kiri ke kanan mana? Dari sini kan? Nah, dari kiri ke kanan semakin ini dari kiri ibu. Kiri ke kanan semakin kecil. Periode ibu bukan kayak gini ibu bikin, tapi kayak gini arah kalian. Dari kiri berarti dari sininya. Ke kanan berarti semakin ke kanan semakin ke kecil. Si Li kan dari kiri kan mulai kan? Kemudian si F kanan kan? Apakah dia semakin kecil atau semakin besar? Semakin ke kecil. Dari kiri ke kanan semakin ke kecil. Kemudian Na ke Cl. Na ke Cl apakah semakin kecil atau semakin besar? Semakin ke kecil. Ini prinsipnya. Dari kiri ke kanan atom-atom semakin ke kecil. Cuma melihat aja. Kemudian kalium ke Br. Periode berapa? 4 kan? Jadi semakin kecil atau semakin besar? Semakin ke kecil. Karena ini satu periode Li, F, Na, Cr, K, Br itu seperiode, maka jari-jarinya semakin ke kecil. Itu dia. Kemudian ini dia Li sampai F, Na sampai Cr. Ini seperiode atau segolongan? Seperiode. Kemudian ini dalam satu golongan sistem periodik dari atas ke bawah, jari-jari semakin apa tadi aku bilang? Dari atas ke bawah. Atas ke bawah, jari-jari semakin besar. Dalam seperiode dari kiri ke kanan semakin kecil. Pandai. Itu dia untuk jari-jari. Yang kedua, energi ionisasi ini dia. Energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron keluar dari satu atom atau ion dalam fase gas. Ini dia. Dalam segolongan, energi ionisasi makin ke bawah, semakin kecil. Ini dia alasannya. Kemudian kalau dia seperiode, energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar. Contohnya, ini ada soal. Bandingkan besarnya energi ionisasi Na sampai En. Kemudian coba dulu lihat Na sampai En. Sama-sama golongan 8. Mereka segolongan. Tadi apa yang bilang kalau dalam satu golongan energi ionisasinya semakin kecil atau semakin besar? Dari atas ke bawah. Ke kecil. Dari atas ke bawah segolongan.
lebih kecil, si neon atau si Rn? Dari atas ke bawah, jadi berarti di bawah semakin kecil. Kan paling bawah si Rn, mana lebih kecil? Neon atau si Rn? Rn, itu dia. Kemudian ini dia si neon, argon, krypton, xenon, radon. Terdapat satu golongan atau seperiode mereka? Neon sampai si Rn, radon. Segolongan. Kemudian yang ketiga, bandingkan energi ionisasi Li sampai Ne. Li sampai Ne. Kalau seperiode tadi aku bilang apa dia? Semakin kecil atau semakin besar? Ini dia seperiode. Semakin besar dari kiri ke kanan. Berarti tadi contohnya si Na, Li sampai ke Ne. Mana lebih besar? Li atau si Ne? Dari kiri ke kanan semakin besar. Mana lebih besar? Li atau Ne? Hah? Semakin ke kanan semakin besar dia. Semakin ke kanan semakin besar. Li sampai si Ne. Si Li si di kiri, Ne di kanan, mana lebih besar? Li atau Ne? Ne. Itu selanjutnya. Kemudian afinitas elektron. Ini adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral atau juga sehingga terbentuk ion dengan muatan -1. Ini dia prinsipnya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitasnya semakin besar. Kemudian dalam satu golongan afinitasnya semakin kecil. Itu aja prinsipnya. Kita masuk ke soalnya. Lihat dulu ini. Ini dia. Perhatikan besar afinitas elektron dari setiap golongan. Dalam satu golongan sistem periodik dari atas ke bawah afinitas elektronnya semakin apa tadi aku bilang? Dari atas ke bawah segolongan. Dari atas ke bawah afinitas elektronnya. Ini dia dari atas ke bawah. Kalau dari segolongan apa? Semakin kecil. Kemudian pertanyaan nomor 2, kalau dia dalam seperiode semakin apa dia? Seperiode semakin besar. Itu dia. Kemudian keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Ini dia. Perhatikan dulu tabelnya ini. Grafiknya nih. Fluor, bromin, iodin. Mereka segolongan atau seperiode? Fluor, bromin, iodin. Golongan berapa mereka? Fluor, golongan 7A. Tadi aku bilang apa? Kalau dari kiri, kalau segolongan dari atas ke bawah semakin apa dia? Kalau di keelektronegatifan. Ini dia. Kalau segolongan semakin apa dia? Dari atas ke bawah semakin kecil. Kalau dia seperiode semakin besar. Lihat ini. Si fluor, bromin, iodin. Ini segolongan kan? Besar keelektronegatifnya semakin apa dia? Cenderungnya semakin apa dia? Fluor, bromin. Semakin besar. Kemudian Li sampai F. Coba lihat dulu. Li sampai F. Berarti dia seperiode kan? Periode berapa? Periode 2. Tadi apa prinsipnya tadi keelektronegatifan yang bilang? Dari kiri ke kanan semakin besar. Jadi mana lebih besar? Li atau si Ne? Ne. Oke. Itu dia. Ini dia kereaktifan. Kereaktifan ini artinya mudah bereaksi, ya. Mudah atau sukarnya suatu atom untuk reaksi dengan atom lainnya membentuk ikatan. Ini dia. Kalau sifat logam ini spesifik ini dia mengkilat, menghantarkan listrik, kemudian dan dapat ditempa menjadi lempengan tipis serta dapat diletakkan menjadi kalau di sini dia. Ini dia kalau dalam kecenderungan sifat logamnya ya. Ini dia logam dan logam yang metaloid. Kalau dia logam sifatnya dapat menghantarkan listrik, dapat ditempa, titik lelehnya tinggi, kemudian cenderung melepas elektron, kemudian mengkilat. Itu logam. Non konduktor, panas dan listrik, tidak dapat ditempa dan rapuh,
kebanyakan mobil gas dan cenderung menerima elektron. Kemudian metaloid memiliki sifat logam dan logam, lebih rapuh daripada logam dan kurang rapuh dari logam. Umumnya bersifat semi-konduktor terhadap listrik. Kemudian beberapa mengira seperti logam. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, semoga yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat sama kalian. Kemudian penugasan yang Ibu berikan tadi, silakan dikerjakan ya, dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Sampai bertemu pada pertemuan minggu depan. Selamat siang semua.